Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Selamat memasuki hari Minggu Paskah yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kembali hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruhkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kembali dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Dan Yesus berkata, "Salam bagimu." Sungguh luar biasa. Yesus selalu membawa damai bagi Anda dan saya. Yesus selalu memberikan harapan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Damai bagi kamu. Dia bawa damai. Maka tugas, panggilan, dan perutusan kita adalah membawa damai, bukan perpecahan. Membawa pengampunan, bukan saling menjatuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus mengajak Anda dan saya untuk percaya sekalipun kita tidak melihat Dia. Dia sungguh baik. Maka pertanyaannya, apakah kita mampu melihat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita? Hari ini Bapak Ibu, gereja seluruh dunia merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Allah datang ke dunia
untuk menebus dosa-dosa Anda dan saya. Kita diajak untuk membuka pintu hati kita agar kasih Allah sungguh mengalir dalam kehidupan kita. Pengalaman akan kasih Allah ini dapat dirasakan ketika kita sungguh-sungguh mampu menerima Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita masih dalam keadaan dosa berat, atau ada rasa takut dan bersalah yang dapat menghambat perkembangan iman kita, maka mari kita datang kepada kerahiman dan belas kasih Allah yang tidak akan pernah menolak Anda dan saya. Allah adalah Allah yang Maha Rahim, Maha Pengampun, Maha Belas Kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam minggu kerahiman ilahi ini, mari kita terus datang kepada Dia. Barang siapa yang setia meminta pada jam kerahiman ilahi dan setia mendoakan kerahiman ilahi itu sendiri, apapun yang dia minta akan saya beri. Mari kita datang kepada kerahiman dan belas kasih Allah. Maka Anda akan merasakan dan melihat bahwa Dia sungguh hidup, bahwa Dia sungguh bangkit dan akan terus menyertai kita sampai kapanpun juga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, tapi sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah seluruh dunia, dan curahkanlah rahmat-Mu bagi kami. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Bantulah kami, tambahkan iman kami, agar apapun yang terjadi, kami selalu mempersembahkan diri kami kepada kerahiman-Mu sendiri. Berkatilah orang-orang sakit. Izinkan darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu boleh mengalir dalam setiap organ tubuh mereka yang sakit, dan sembuhkanlah mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.